Allah Maha Pengampun. Rahim, Allah Maha Penyayang. Jadi kata memaafkan itu disandingkan dengan penyayang. Orang yang mampu memaafkan orang lain berarti dalam dirinya ada sifat apa? Penyayang. Kalau tadi berarti ketika kalian menyebutkan sulit memaafkan, berarti dalam dirinya belum ada karakter penyayang. Berarti kalau begitu belum bisa untuk disayang. Ya. Kita lihat, ada 3 kata di Al-Quran yang menunjukkan Allah itu sifatnya pemaaf. Pertama, Al-Afu. Yang kedua, Al-Ghafur. Yang ketiga, Al-Ghaffar. Ini harus paham. Kalau sudah paham ini, nanti dari sulit akan menjadi sangat sulit. mudah akan menjadi gampang. Memaafkan. Perhatikan. Tingkatan. Yang paling tinggi, tingkatan energi positif di manusia itu adalah dia mampu untuk memaafkan orang lain. Yang paling bawah itu kecewa. Jadi kalau sudah mampu memaafkan siapapun, bahkan diri sendiri, dan bahkan ada orang yang tidak mau memaafkan orang tua, ada itu. Ibu, ada yang tidak mau memaafkan ibu. Dan ini saya punya tetangga, mohon maaf, itu anak usia kelas 2 SD, ke ibunya sudah bilang sia maneh. Maneh mah sia mah. Kenapa? Ibunya terus melarang terus anaknya itu. Anak mah tuh hoyong itu, ih atuh kela. Jadi nadanya tuh ngegas terus gitu. Yang membedakan manusia, yang membedakan hati tenang dan tidak, dan juga nanti bagaimana cara mendidik anak itu adalah penekanan. Ya, penekanan. Misalkan, "Adek kesini, enak tidak?" Enak ya. "Adek kesini atuh, enak tidak?" Udah penekanannya udah jelas ya. Jadinya nih saya setting. Udah tinggi tuh. "Adek sayang, sini Soleh, enak tidak?" "Oh enak." Apapun yang ada muncul emosinya, maka diusahakan dengan cara yang baik, dengan yang lembut, supaya apa? Tidak, nanti itu tidak konslet. Ini betul gitu. Sehingga apa yang terjadi? Si anak itu sudah kalau diistilahkan itu sindrom, dan sama ibunya tuh bentrok wae gitu, bentrok wae. Pakai ke si anaknya gitu, padahal baru kelas 2 SD. Dari TK-nya sudah seperti itu. Masya Allah. Itu saya mengkhawatirkan, sangat-sangat. Dan itu satu dari sekian banyak yang seperti itu. Nah, oke. Rumusnya bagaimana? Al-Afu. Pertama, Al-Afu. 3 kata ini berbeda, meskipun maknanya sama, ya serupa, yaitu pemaaf. Kata Al-Afu disebutkan 5 kali dalam Al-Quran, ya, 5 kali dalam Al-Quran. Saya cari juga di aplikasi. Ini ada aplikasi yang sangat bagus, pencarian jumlah ayat Al-Quran, pencarian kata Al-Quran, itu namanya Yatadabbarun. Nah ini ya, Yatadabbarun. Kalau diklik muncul seperti ini. Nanti di sini ada pencarian. Nah di sini ada bulat pencarian, klik. Kita mau cari kalimat Allah misalnya, klik di sini, lalu klik Allah, tinggal pakai keyboardnya Arab, Allah, set, ibhas, cari, ada 2555 kalimat Allah. Ya dicari. Contoh surat Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa minan nasi man yaqulu amana billah yukhadi'una Allah. 2555 kata Allah di dalam Al-Qur'an, dalam 85 surah. Itu. Nah, saya cari juga kata Al-Afu. Al-Afu itu ada 5, dan ini disesuaikan di buku. Nah, ada di bukunya, dan sama Al-Afu dan aplikasi ini jadi sesuai, sama. Ada 5. Al-Afu digandingkan bersama Al-Ghafur, itu ada 4 kali ya. Kalau yang tadi yang 1 kali itu dengan Qadir, Afu Qadir ya, yang pertama itu yang satunya. Yang kedua, Al-Afu digandingkan dengan Al-Ghafur. Al-Afu artinya apa? Pemaaf. Al-Ghafur apa? Pengampun. Al-Ghaffar lebih naik lagi nanti tingkatannya, pengampunnya. Nah, maka ada surat apa? Ghafir. Ghafir itu fa'ilnya, orangnya, Allah berarti, subjeknya. Yang 4 itu di mana? Pertama di surah An-Nisa yang 43, surah An-Nisa 99, Al-Hajj 60, Al-Mujadilah ayat 2. Nah,
Contohnya surat An-Nisa 43. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Innallaha afuwun ghafur. Innallaha kana afuwan ghafura. Maaf. Innallaha kana, kalau ada kana itu kesananya pasti fathah. Innallaha kana afuwan ghafura. Jadi ini dua kata ya, dua makna yang sama tapi digandengkan. Innallaha afuwan ghafura, bahwa Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Itu luar biasa. Apa yang ingin Allah sampaikan? Bahwa Allah menyampaikan itu, Allah ini punya sifat pemaaf, yang nanti makna maaf itu aduh indah banget, yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan juga Allah Maha Pengampun. Dua ini disatukan langsung, satu padu, yang harus kita tanamkan, kita aplikasikan dalam diri kita. Yang kedua, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu disebutkan 5 kali dalam Al-Quran, yaitu surah Ghafir 42 ya, Ghafir ya, itu sudah jelas. Shad ayat 66, Az-Zumar ayat 5, Nuh ayat 10, dan Toha ayat 82. Lalu yang ketiga, kata Ghafur ini paling banyak, 91 kali dalam Al-Quran. Ghafurur Rahim, dan paling banyak itu Ghafur itu disandingkan dengan Rahim. Apa arti Rahim? Penyayang atau pengasih. Ya, Rahim, Rahman Rahim. Nah, penyayang. Jadi Ghafur Allah Maha Pemaaf dan Pengampun, Allah Maha Pengampun. Rahim, Allah Maha Penyayang. Jadi kata memaafkan itu disandingkan dengan penyayang. Orang yang mampu memaafkan orang lain berarti dalam dirinya ada sifat apa? Penyayang. Kalau tadi berarti ketika kalian menyebutkan sulit memaafkan, berarti dalam dirinya belum ada karakter penyayang. Berarti kalau begitu belum bisa untuk disayang. Ya, dibuka ya. Kalau dibahas di sini lebih lama nanti. Ghafur 91 kali. Oke, sampai sini dulu. Perhatikan, fokus Al-Afu dulu. Al-Afu ini tingkatannya lebih tinggi dari Ghafur dan Ghaffar. Al-Afu. Bagaimana karakternya? 3. 1. Al-Afu ini adalah sikap memberi dengan penuh kerelaan. Memberi dengan penuh kerelaan. Jadi ada di sana rela hati. Artinya kalau mau untuk memaafkan orang lain, bisa untuk memaafkan siapapun, ya, hati kita harus ada sikap rela. Contoh, hilang motor, ya, hilang motor. Mau memaafkan kejadian itu, kan memaafkan itu banyak. Ada memaafkan orang, yang kedua, yang paling penting ini memaafkan kejadiannya. Contoh, saya akan coba, ini jujur ya, yang fobia kecoa siapa angkat tangan? Yang takut kecoa? Jujur, suka angkat 1, terus apa lagi? Takut kecoa geplak. Ada ya? Komol terbang hinggap di dia. Merinding kan? Atau yang aneh lah, tadi salak, mana tadi salak ya? Salak. Coba kalau sekarang berbicaranya dengan pikiran sadar. Salak itu menakutkan tidak? Dengan pikiran sadar. Enggak kan? Menggelikan tidak? Tidak, dengan pikiran sadar. Diambil dengan pikiran sadar. Tetapi kenapa bisa terjadi fobia atau takut? Pertama, bisa jadi karena momen. Ya, kenapa? Bisa diingat gak? Pertama kali takutnya kenapa? Pernah ketusuk Pak. Oh, ketusuk. Sama ininya, sampahnya. Terus berdarah. Oh. Kalau sama darah takut tidak? Enggak. Oh, enggak. Ketusuk terus berdarah. Jadi aku geli sama kamu ini. Ya, sama salak. Ya, jadi salak seperti itu. Karena itu kejadian momennya. Padahal kan kalau dilihat cuman ketusuk dan cuman berdarah. Itu kalau dicumankan. Tetapi tidak bisa seperti itu. Karena momennya waktu itu benar-benar masuk di bawah sadar namanya. Di bawah sadar, sesuatu yang wah. Ini ada dua. Sesuatu yang wah dan meyakinkan hati itu masuk direkam di bawah sadar. Akhirnya itu menjadi momen yang besar buat siapa namanya? Windy. Buat Neng Windy. Buat Teh Windy. Jadi Windy itu memahami, akhirnya dari sana persepsinya muncul, memahami bahwa salak itu jahat. Kamu gak mau lagi sih aku makan kamu. Nah, sampai segitunya kan? Sampai segitunya. Padahal salak itu sangat penting. Untuk apa? Untuk yang mencret itu salak itu penahannya bagus. Makanya kalau sering makan salak, wah, ini keluar itu segede gini. Itu ya. Nah,
kejadiannya itu, momentumnya. Padahal kalau kita lihat peristiwanya tidak begitu besar amat ya. Apakah jempolnya putus nggak? Sama jempol kan, biasanya kan jempol gitu ya. Tuh, nggak putus, tidak begitu besar amat. Nah itu, coba yang lain lagi, kecoa. Nah, kenapa takut kecoa? Geli, takut atau apa? Resep. Dulu kan pernah itu ya, Kelahi. enggak Makan kecoa? Cik atuh neng. ya, makan di luar. Nah, terus si itunya teh kayak ada kepala kecoa gitu, jadi nggak jadi dimakan. Kayak padahal tuh baru kaya, baru siga kan. Kayaknya pas lihat kecoa itu kebayang. Nah itu. Kecoa kecil tapi itu. Oh kecoa kecil. Masuk ke bawah sadar kan. Nah itulah kejadiannya. Nah maka harus ada kerelaan untuk memaafkan kejadian itu. Ya Neng. Itu nanti proses terapinya itu salah satunya adalah rela dan ikhlas memaafkan kejadian yang waktu itu, sampai kalau bisa si salaknya itu dibayangkan bisa berbicara, Lak, maafin ya dulu ya, aku pernah membuat salah sama kamu ya, karena aku menganggap kamu itu jahat, kamu kejam. Nah, apa yang kamu katakan itu benar-benar kejam. Nah gitu ya. Ini benar kacuar cungyur. Betul, ini serius. Itu diobjekkan. Bahkan kita bisa berbicara dalam imajinasi. Ya, dalam imajinasi kita bayangkan ya salaknya itu, bayangkan kecoanya itu ngobrol salaman dia tuh. Ya, maafin ya ini salaman terus ini. Dan itu saya healing terapi dulu prosesnya seperti itu salah satunya. Kecoa apa? Fobia sama nasi ada. Dibayangin nasinya 10 meter mendekat. Wih, merinding, takut. Sekarang tenang aja karena nasinya itu dalam imajinasi. Bayangin nasinya itu bisa berdiri salaman dengan kamu, ngobrol gini curhat dan itu sembuh. Jadi ada kerelaan. Makanya kalau tadi mengatakan aduh memaafkan itu sulit, maka harus mampu ada kerelaan dan nanti ada tahapannya supaya jalur ke sana. Sedikit lagi digerdegan. Yang kedua al-izalah, yaitu menghilangkan, menghapus. Ya apa? Al-izalah, menghapus. Saya minta boleh hapus. Dia tulis di sini dosa gitu ya, yang besar dosa karena al-izalah itu apa? Menghapus ya. Maka memaafkan itu adalah menghapuskan apa? Jejak langkah orang-orang yang sudah berbuat dosa sama kita, dan menghapuskan itu tadi momentum yang terjadi itu dihapuskan. Makanya suka ada istilah kembali ke fitrah, kembali ke dalam kesucian, hapus. Nah, maka Allah menghapus nih dosa. Ya. Ada dalam kisah juga dikatakan, maka ia memerintahkan budaknya agar menghilangkan ya. Fa amara ghulamahu ayyafu, bahasanya ayyafu. Ayyafu itu menghilangkan. Jadi memaafkan itu artinya menghilangkan. Ingat, memaafkan bukan untuk orang lain. Contoh, si Anu pernah punya dosa sama seseorang. Ya, pernah punya dosa sama seseorang. Memaafkan bukan untuk orang lain, tapi memaafkan buat diri kita sendiri. Maka ada forgiveness terapi, dan itu paling betul-betul yang paling tinggi. Fobia juga terapinya dengan memaafkan. Yang ketiga, ridho. Memaafkan itu ridho. Maka dari sini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Bu, itu namanya bapak-bapak. Pahala orang yang mampu memaafkan orang lain itu besar. Karena itu mengaplikasikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat orang bertakwa apa? Kadhiminal ghaidz wal afina 'anin nas. Tuh, dalam Al-Qur'an lihat surat 134 Al-Baqarah 134, kadhiminal ghaidz wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Berikutnya untuk supaya kita mudah memaafkan, pola bahasa kita rubah dulu. Ya, yang tadinya kita bilang sulit, maka sekarang katakan mudah. Memaafkan sulit atau mudah? Mudah. Yang keras, memaafkan sulit atau mudah? Mudah. Menghapus. Saya kasih contoh ini, lihat ya. Ini apa artinya? Bacanya apa? Dosa. Ada pembakaran, harus dibakar. Pertama, Allah itu kan tadi menghapus ya, dihapus. Dengan apa cara? Dibakar. Jadi hawa nafsu itu harus dibakar. Satu, D-nya lupakan masa lalu. Kalau di sini ada yang punya fobia, orang lain punya salah, keinget-inget terus,
Bayangkan di sini satu, ya, emosinya apanya hapus dulu. Bayangkan ini kalian. Yang kedua, jelas ya? Nah, dari belakang yang kedua mah. Dari belakang dibakarnya. Bakar emosinya, bakar terus sehingga momentumnya terhapuskan. Masih ada. Nah, tong molohok. Kayak ngacai kada ya. Yang ketiga, esnya. Apalagi yang sangkut paut dengan dia, kata-katanya. Yuk, kata-katanya hapuskan. Bayangkan ini kata-katanya hapus. Allah juga Maha memaafkan, menghapuskan dosa. Nah, yang terakhir baru wajahnya. Orang yang pernah berbuat sama kita dosa, ya, atau menyakiti, bayangkan wajahnya. Bayangkan wajahnya. Atau salak tadi, bayangkan wajah salak. Yang mancung, ya, kan salak mah justru mancrit kan? Ya, bayangkan, hapus. Momentumnya dan kejadian semuanya hapus. Hapus. Ya, hapus semuanya sehingga menjadi bersih lagi. Ya, tarik nafas. Gimana perasaannya sekarang? Tambah sesek. Nah, ini ya. Biasanya masuk kayak tepuk tangan itu. Nah, tadi ya yang lagi telat. Iya, ridho. Ingat ini aja dulu, 3 dulu. Apa makna memaafkan itu? Pertama, rela. Yang kedua, menghapus atau menghilangkan. Yang ketiga, ridho. Ridho sama rela itu beda. Rela itu ya udah rela. Kalau ridho itu benar-benar kita dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan kita rela ya. Memberi dengan penuh kerelaan dan ridho. Benar. Fardho bima qasamallah, ridho dengan apa yang Allah berikan. Nah, nanti kita akan masuk di wilayah-wilayah Al-Ghafur. P-nya apa? Doa dulu, ampuh. A-nya Allah dulu, M-nya maksimalkan ikhtiar. Nah, di maksimalkan ikhtiar nanti akan kita, kalau sudah belajar reframing itu, aduh enak reframing itu. Hidup itu tenang kalau sudah belajar reframing itu, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. PR, belajar untuk memaafkan. Karena memaafkan bukan untuk orang lain. Ingat rumusnya, memaafkan seperti kotoran yang namplok di dalam punggung kita. Pingin dibersihkan atau didiamkan? Bersihkan. Maka buang jauh-jauh dengan cara kita ridho, ikhlas, rela, dan hapus semuanya. Bungkus serahkan sama Allah, biarkan Allah yang balas ya. Siap? Insya Allah sehat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.